Hati Reni Nugraheni berbunga-bunga. Betapa tidak, kekasihnya Eko Ronggowaskito akan segera menemui orang tuanya untuk melamar dirinya. Kepada orang tuanya yang tinggal di Banyu Urip, Purworejo, Reni berpesan, "Tolong Bapak Ibu bersih-bersih rumah. Sebentar lagi akan ada teman kuliahku yang datang melamar." Sudah sekitar 2 bulan belakangan, Reni kos di Solo sehubungan dengan program training sebab selulus kuliah dirinya baru saja diterima sebagai karyawan di toko Sumberjaya. Reni menatap masa depan dengan antusias. Dia sudah mendapat pekerjaan dan tak lama lagi akan segera menikah dengan Eko, kekasih hatinya. Sebenarnya hubungan Reni sempat renggang dengan Eko. Bahkan beberapa waktu terakhir, Reni menolak bertemu Eko. Namun karena belakangan Eko menunjukkan itikat baik ingin melamar dan menikahinya, Reni pun luluh. Ketika kemudian Eko mengajak Reni jalan-jalan sekalian membicarakan hubungan mereka, Reni setuju. Dengan mobil rental yang disopiri Agus, teman Eko, mereka bertiga menuju pantai di kawasan Gunung Kidul, Jogja. Setiba di pantai, hari sudah malam. Reni dan Eko ngobrol berduaan sementara Agus menunggu. Reni tidak sadar, maut tengah mengintai. Tiba-tiba Eko membekap wajahnya. Agus segera datang membantu Eko yang kesetanan mencekik leher Reni hingga wanita itu lemas tak bergerak. Dengan dibantu Agus, Eko menyeret tubuh Reni ke tepi jurang dan menggulingkannya hingga jatuh ke laut. Rizky punya 2 profesi, buruh tani sekaligus tukang foto. Sebagai tukang foto, dirinya rutin nongkrong di Pantai Mesra atau Pantai Ngerawe di kawasan Gunung Kidul, menawarkan jasa foto bagi para pengunjung dan wisatawan yang menikmati keindahan pantai. Demikian pula pada Selasa 15 November 2022 pukul 6:30 pagi, Rizky sudah berada di pantai, memfoto pengunjung dengan latar belakang pantai. Usai mengambil foto, Rizky melihat hasil bidikannya di kamera. Dia heran, ada yang janggal. Kembali dia perhatikan hasil foto dengan seksama, dan betapa terkejut dirinya melihat di belakang pengunjung yang difotonya tampak sosok berambut panjang tanpa busana mengapung di air. Bergegas Rizky memberitahu penjaga pantai yang langsung menghubungi tim SAR atau Search and Rescue Ngerawe. Ketika tim SAR datang, mereka menemukan sosok berambut panjang itu ternyata seorang wanita dan telah meninggal. Mungkinkah wanita itu berenang di pantai lalu hanyut atau sengaja terjun ke laut untuk bundir? Ataukah dia korban pembunuhan? Penemuan jasad dilaporkan ke polisi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad dievakuasi ke RSUD Wonosari. Polisi melakukan scan sidik jari jasad dan mencocokkannya dengan database sidik jari penduduk. Sidik jari itu identik dengan Reni Nugraheni, warga Purworejo. Melihat luka-luka yang dialami Reni, polisi menduga wanita itu korban pembunuhan. Polisi mendatangi alamat Reni di Purworejo yang ternyata merupakan rumah orang tua Reni. Mendengar anaknya ditemukan tewas di pantai, Sumarso, ayah Reni, syok. Padahal menurutnya Reni sedang menanti saat bahagia dan minta keluarga bersih-bersih rumah, karena tak lama lagi tamu istimewa akan datang untuk melamar Reni. Kepada polisi, Sumarso juga menjelaskan selama ini Reni kos dan bekerja di Solo. 2 tim dari kepolisian berpencar. Tim pertama mendatangi tempat kos Reni di Solo dan tim kedua melakukan penyisiran kamera CCTV di sekitar kawasan Pantai Ngerawe, Gunung Kidul. Dari ibu kos Reni diperoleh informasi Reni akan pindah kos dan sudah beres-beres kamar kos. Beberapa barangnya masih berada di kamar kos dan sebagian lainnya sudah dibawa pergi. Teman kos Reni mengatakan terakhir dia lihat Reni pada Senin sore 14 November keluar kos dengan mengendarai sepeda motor. Sementara itu, polisi yang mencari lokasi kamera CCTV bertanya kepada warga sekitar pantai. Salah satunya adalah pemilik warung yang bilang, Senin malam 14 November, seorang perempuan dan 2 laki-laki makan di warung saya. Mereka naik mobil kecil hitam platnya AD. Nah, kebetulan polisi menemukan di dekat warung itu terpasang kamera CCTV milik Kominfo. Polisi pun memeriksa rekaman CCTV dan tampaklah mobil kecil hitam yang dimaksud si pemilik warung adalah mobil Honda Brio. Polisi berhasil mencatat nomor polisi mobil itu. Polisi melanjutkan investigasi. Mereka mencari seluruh kamera CCTV di kawasan Gunung Kidul. Mereka ingin mengetahui secara detail pergerakan mobil Honda Brio itu.
Di Bank BRI Karangmojo, polisi menemukan kamera CCTV dan ketika mengecek rekamannya, polisi melihat seorang pria dan wanita keluar dari mobil Honda Brio hitam. Si wanita kemudian mengambil uang di ATM dan sosoknya tertangkap kamera CCTV ATM. Polisi lantas menghubungi keluarga Reni untuk memastikan sosok wanita di ATM itu dan mereka membenarkan wanita itu adalah Reni. Sementara itu berbekal nomor polisi mobil Honda Brio, polisi berhasil mengecek nama pemilik mobil yakni Chris yang beralamat di Mojosongo, Surakarta. Polisi langsung menghubungi Chris. Pria itu membenarkan mobil Honda Brio adalah miliknya dan dititipkannya pada Ridwan, pemilik rental mobil untuk disewakan. Polisi menemui Ridwan, si pemilik rental. Pria itu membenarkan mobil Honda Brio milik Chris dia sewakan kepada seorang pria bernama Eko Ronggo Waskito. Kepada Ridwan, polisi menunjukkan rekaman CCTV Bank BRI Karangmojo yang menampilkan sosok seorang pria. Ridwan membenarkan sosok itu adalah Eko Ronggo Waskito. Polisi pun memburu Eko dan berhasil meringkusnya di Pesanggerahan Langenharjo, Sukoharjo. Agus Aryono, teman Eko, juga turut ditangkap. Keduanya diduga ada hubungannya dengan kematian Reni, dan dugaan itu semakin kuat sebab polisi berhasil menyita barang bukti dari tangan Eko berupa sepeda motor milik Reni. Apa yang sebenarnya terjadi? Semuanya terbongkar lewat interogasi polisi yang selanjutnya dibeberkan pula di depan persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Wonosari. Begini ceritanya. Menurut pengakuan Eko, semuanya bermula di bulan Oktober 2019 ketika Eko dan Reni sama-sama berstatus mahasiswa di UNS Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Saat itu keduanya mengikuti praktek magang pembelajaran lapangan atau PPL di SMK Wikarya Karanganyar. Kelompok magang terdiri dari 25 orang dengan Eko sebagai ketua kelompok. Eko dekat dengan anggota kelompoknya, termasuk Reni yang kerap bertanya kepadanya tentang tugas-tugas PPL. Lambat laun terjalin keakraban di antara mereka. Usai praktek magang PPL, mereka mengerjakan skripsi. Kedekatan Eko dan Reni terus berlanjut. Keduanya kerap keluar makan bareng sambil mengobrol dan membahas berbagai hal. Suatu hari Eko mengajak Reni main ke kosan. Reni menurut. Di dalam kamar kos mereka mengobrol. Eko mulai menyentuh Reni. Reni diam saja, tidak menolak, sehingga Eko melanjutkan aksinya yang berujung dengan hubungan intim. Selanjutnya ketika kembali bertemu, mereka lagi-lagi mengulangi hubungan tabu itu hingga beberapa kali. Akibatnya pada Juli 2022, Reni mengatakan kepada Eko, "Aku hamil, sudah 3 bulan." Eko kaget, bak disambar geledek. Kepada penyidik dia bilang, "Selama ini saya nggak pernah mencintai Reni." Dia tidak pernah menganggap Reni pacarnya. Dia hanya menganggap Reni teman tapi mesra. Tidak sekalipun pernah terucap dari mulutnya ikrar bahwa mereka adalah kekasih. Eko juga mengaku dirinya gentar membayangkan tanggung jawab memiliki anak sebab dirinya belum bekerja dan masih kuliah, masih bergantung pada orang tua. "Please, gugurkan kandunganmu," bujuk Eko. Tapi Reni menolak mentah-mentah saran gila itu. Reni merasa janin di kandungannya adalah buah kasihnya dengan Eko yang dicintainya. Dia minta Eko bertanggung jawab. "Kalau tidak, aku akan datangi orang tuamu." Eko pusing 7 keliling. Meski begitu, dia berusaha menenangkan diri. Bahkan pernah 1 kali ikut mengantar Reni memeriksakan kandungan. "Saya ikut masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan melihat perut Reni sudah mulai kelihatan besar." Demikian katanya di persidangan. Nah, saat itulah Eko merasa bertambah kalut. Hubungannya dengan Reni yang sebelumnya penuh gairah dan bergelora, kini jadi hambar. Komunikasi mereka pun berangsur putus. Tapi Eko tetap gelisah. Dirinya dihantui janin di kandungan Reni. Selagi janin itu masih ada, dirinya tidak akan tenang. Reni akan melahirkan dan cepat atau lambat wanita itu akan mendesak pertanggungjawaban dan melaporkan hal itu kepada orang tua Eko. Separuh putus asa, Eko pun menemui temannya Agus Aryono, seorang pengangguran yang konon katanya jago urusan mistis dan klinik. Dia beberkan masalahnya terkait hamilnya Reni. Agus memberi saran, "Tumbalkan saja jabang bayinya, lumayan nanti kita dapat duit." Berdua mereka pergi ke Klaten untuk menemui seorang dukun. Tapi gagal karena Mbah Dukun menolak sebab mereka tidak membawa Reni.
Mereka kemudian mencoba mencari dukun lainnya ke Semarang, tapi lagi-lagi gagal. Cara satu-satunya Eko harus mengajak serta Reni. Tapi mana mungkin Reni mau, lagi pula mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Eko putar otak lalu menghubungi Reni, membujuk dan bilang dirinya siap bertanggung jawab dan akan menikahinya. Tentu saja Reni gembira mendengar kabar baik itu. Kita harus ke Semarang bertemu Pak Deku, minta restu dan menyampaikan rencana pernikahan kita. Padahal semua itu cuma akal-akalan Eko untuk memancing Reni ikut ke Semarang. Dan demikianlah mereka berangkat ke Semarang. Tanpa setahu Reni, Eko menemui Mbah Dukun dan menanyakan cara menumbalkan janin atau jabang bayi. Kamu harus menjalani serangkaian aturan dan melakukan puasa, kata Mbah Dukun. Eko tidak sanggup. Apa ada cara lain? Tanyanya pada Mbah Dukun yang kemudian menyarankan agar dirinya pergi ke Gunung Kawi. Eko pun mengajak Reni pulang dan memberi alasan mereka tidak bisa menemui Pak D. Setiba di Solo, Eko segera menemui Agus dan minta pendapat tentang rencananya ke Gunung Kawi untuk menumbalkan bayi di perut Reni. Agus bilang, terserah kamu saja. Pada bulan Oktober 2022, Eko mengajak Reni ke Gunung Kawi, Malang. Alasannya untuk minta didoakan orang pintar agar saat nanti mereka menemui orang tua Reni guna menjelaskan rencana pernikahan dan kondisi Reni yang hamil di luar nikah, orang tua tidak akan marah. Reni manut, dia tidak tahu Eko mengajaknya untuk menumbalkan jabang bayi di perutnya. Setiba di tujuan, Eko minta Reni menunggu saja di mobil. Eko lalu menemui Mbah Dukun yang memberikannya cara-cara menumbalkan jabang bayi. Kamu pulang dan ambil tanah di tempat kos kamu dan korban, juga ambil pakaian dan uang korban. Eko pun mengajak Reni pulang dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan doa dari orang pintar. Diam-diam Eko mengumpulkan semua persyaratan yang ditetapkan Mbah Dukun, kemudian dia kembali ke Gunung Kawi dan menyerahkan semua persyaratan itu kepada Mbah Dukun. Menurut Mbah Dukun, Eko harus melakukan ritual di Gunung Kawi. Paling lambat 14 November semua ritual harus selesai. Nanti kamu akan didatangi makhluk halus penunggu. Minta langsung kepadanya yang ditumbalkan jabang bayinya saja. Pada sore 13 November, Eko menghubungi juru kunci Gunung Kawi untuk menanyakan ritual menumbalkan janin yang sedang dikandung Reni. Ritualnya pasti berhasil nggak? Juru kunci menjawab tugasnya hanya membukakan pintu. Selanjutnya soal dikabulkan atau tidaknya ritual itu urusan Eko. Waktu semakin mepet karena seluruh ritual harus kelar esoknya 14 November. Tapi Eko bimbang apakah benar ritual itu akan berhasil. Dia berpikir dan menemukan ide baru yang disampaikannya pada Agus. Apa tak bunuh saja ya? Agus kaget. Apa kamu yakin? Habis mau gimana lagi? Tapi ngebunuhnya di mana ya? Di tempat sepi di hutan? Atau di mana ya? Eko bingung. Di pantai saja sepi, saran Agus. Esoknya Senin 14 November pukul 4 dini hari, Eko dan Agus kembali bertemu dan merencanakan pembunuhan Reni. Kamu ajak Reni ke pantai di daerah Gunung Kidul yang ada tebingnya, lalu dorong dia dari atas tebing hingga nyebur ke laut. Agus bilang dia bersedia membantu. Agus juga mengatakan agar Eko minta Reni membawa berkas-berkas identitas dan pakaiannya untuk nantinya mereka musnahkan guna menghilangkan jejak Reni. Rencananya sepeda motor milik Reni juga nanti akan mereka jual sebagai imbalan untuk Agus. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana cara mengajak Reni ke pantai? Setelah berpikir-pikir, Eko mendapat akal. Dia hubungi Reni dan mengajaknya sarapan bareng. Sambil makan, Eko mengarang cerita bohong dan bilang pada Reni, semalam dirinya bermimpi dia dan Reni harus melakukan ritual di pantai demi memuluskan dan melanggengkan hubungan mereka. Sekalian kamu juga pindah kos agar dekat denganku. Kita kan mau nikah, bawa semua berkas-berkas dan barang-barang penting. Reni yang yakin dengan keseriusan Eko menikahinya setuju. Mereka pun kembali ke kos masing-masing untuk bersiap-siap. Pukul 3 sore dengan membawa tas ransel berisi berkas-berkas dan pakaian, Reni datang ke kos Eko. Lalu dengan sepeda motor masing-masing mereka menjemput Agus. Ketiganya kemudian menuju daerah Sumber, Manahan, Solo. Eko lalu minta Reni menunggu di minimarket sementara dia dan Agus pergi menitipkan sepeda motor milik Reni di rumah teman Agus. Setelah itu, kedua pria mengambil mobil rental Honda Brio warna hitam yang sebelumnya sudah dipesan Eko. Eko meninggalkan jaminan berupa sepeda motor miliknya, STNK, SIM C, dan KTP.
Selanjutnya dengan mengendarai mobil rental Honda Brio yang disopiri Agus, mereka menjemput Reni yang menunggu di minimarket. Mobil melaju menempuh rute Manahan, Solo Baru, Sukoharjo, Tawangsari, Weru, Semin, Wonosari hingga tiba di kawasan pantai di Gunung Kidul. Di daerah Karangmojo Gunung Kidul, mereka mampir sebentar di mesin ATM BRI sebab Reni mengambil uang tunai untuk biaya makan malam mereka. Pukul 9 malam mereka berhenti di sebuah warung untuk makan. Usai makan, mereka duduk-duduk di pantai Krakal sambil ngobrol-ngobrol sebelum pindah ke pantai Ngerawe atau pantai Mesra. Saat itu sudah pukul 12:30 dini hari memasuki Selasa 15 November. Di tengah gelap, Eko dan Reni duduk-duduk di depan warung yang sudah tutup sambil mengobrol, sementara Agus memantau sikon, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Eko lalu mengajak Reni berjalan menyusuri pantai, lalu melewati jalan setapak naik ke Bukit Karang atau disebut Pulau Jumpino. Setiba di atas, keduanya duduk-duduk sambil mengobrol di gardu pandang. Tak lama kemudian, Eko melihat Agus memberi kode ke arahnya dengan lampu flash HP. Saatnya untuk beraksi. Eko mengajak Reni ke tepian tebing. Begitu Reni berdiri membelakanginya, Eko langsung mendorongnya agar jatuh ke laut. Reni menjerit. Dia berhasil bertahan dan langsung duduk di tempat. Tangisnya pecah. Dia ketakutan, tahu Eko akan mencelakai dirinya. Eko buru-buru menenangkan Reni dan membujuk wanita itu dengan bermacam alasan. Dia bilang tidak sengaja dan tidak bermaksud apa-apa. Saat itu Agus datang menyusul. Eko mengajak Agus bicara dan berkata, "Aku gagal mendorongnya ke laut." Agus berpikir-pikir lalu berkata, "Bujuk dia berhubungan badan dan melepas pakaiannya." Tujuannya agar nanti saat dibunuh, pakaian Reni yang bisa dikenali dan jadi barang bukti tidak akan ditemukan. Eko menurut lalu kembali menghampiri Reni dan memintanya melepas pakaian agar mereka bisa berhubungan intim dengan alasan ritual. Tapi Eko tidak bisa ereksi. Buru-buru pria itu mendatangi Agus dan melapor anunya letoy dan dia gagal minta Reni melepas pakaian. Agus tetap bersikeras agar Eko minta Reni melepas seluruh pakaian. Dan kali ini berhasil. Eko membawa seluruh pakaian Reni dan menyerahkannya kepada Agus yang menunggu di gardu pandang. Kali ini Agus mengubah strategi. Dia suruh Eko bersembunyi di balik meja warung yang ada di dekat situ. Sementara Agus menemui Reni yang berada di tepian tebing dengan alasan membacakan doa untuknya. Setelah itu dia ajak Reni kembali mendapatkan Eko. Nah, saat Reni melewati warung, Eko muncul dan tiba-tiba menyerang dan membekap wajahnya. Reni meronta-ronta. Eko berhasil mencekik lehernya, tapi Reni tetap berontak hingga Agus turun tangan dan ikut memegangi tubuh Reni. Ketika perlawanan Reni melemah, Agus langsung mengambil kesempatan menggerayangi tubuh polos Reni di bagian dada dan kewanitaannya. Reni yang semakin lemas akibat dicekik Eko, kemudian diam, tak bergerak lagi. Dengan dibantu Agus, Eko menyeret tubuh Reni ke atas tebing, lantas menggulingkannya hingga jatuh ke laut. Dia lihat tubuh Reni tersapu ombak ke arah pantai Ngerawe. Tuntas sudah aksi biadab Eko dan Agus. Keduanya bergegas meninggalkan lokasi dengan membawa pakaian Reni. Siangnya mereka menjual HP milik Reni di Pasar Semanggi. Dan malamnya saat akan menjual sepeda motor Reni, tim Buser Polres Gunung Kidul meringkus keduanya. Demikian kurang lebih pengakuan Eko dan Agus tentang kronologi kejadian. Ketika aksi kriminal si mahasiswa Eko terbongkar, pihak UNS secara resmi mencabut statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Keolahragaan UNS. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Wonosari, majelis hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan Eko telah melakukan 2 perbuatan pidana sekaligus yang sangat bengis dan sadis. Janin yang merupakan darah dagingnya yang berusia 7 bulan hendak ditumbalkan dan berakhir dengan pembunuhan Reni, ibu sang janin. Perbuatan Eko telah menyebabkan nestapa bagi keluarga korban. Korban adalah anak sulung yang disekolahkan hingga perguruan tinggi oleh orang tua dan diharapkan dapat memberikan kebanggaan pada keluarga. Perbuatan Eko melanggar ajaran agama, baik itu menghilangkan nyawa orang ataupun melakukan ritual-ritual pesugihan dan tumbal. Eko sebagai orang yang tengah menempuh pendidikan pada perguruan tinggi tentunya memiliki akhlak untuk bertanggung jawab. Namun sebaliknya, Eko seorang pengecut yang menghindari tanggung jawab sebagai pihak yang telah menghamili korban. Majelis hakim menyatakan keadaan yang meringankan tidak ada.
Sumarso, ayah Reni, mengatakan selama ini keluarga sama sekali tidak tahu tentang kehamilan Reni sebab fisiknya biasa saja, tidak berubah meski tengah hamil 7 bulan. Reni selalu bersikap normal dan tidak pernah curhat punya masalah. Reni juga tidak pernah bercerita kepada keluarga dirinya punya pacar atau dekat dengan laki-laki, sehingga keluarga sama sekali tidak mengenal Eko. Sementara itu, keluarga Eko mengatakan Eko adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dulu di kampung Eko aktif di Karang Taruna dan selama ini tidak pernah punya masalah dengan perempuan. Keluarga mengaku tidak tahu Eko punya pacar bernama Reni. Namun sekitar 2,5 tahun lalu, Eko pernah mengenalkan pacarnya yang bernama Vena asal Magetan kepada keluarga. Sebelum ajal menjemput, Reni sempat berpesan pada orang tuanya untuk bersih-bersih rumah sebab akan ada pria yang datang melamar dirinya. Tapi sungguh tragis, rumah yang telah dibersihkan itu ternyata pada akhirnya dipakai untuk menyambut para pelayat almarhumah Reni yang tewas akibat ulah si pengecut Eko Ronggowaskito yang bersama temannya Agus Aryono akhirnya divonis mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonosari. Sebelum saya tutup cerita ini, saya himbau teman-teman bijak dalam memberikan komentar. Jangan menghakimi dan menghujat korban. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.